Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Prakambukti akan mengajarkan dan memberi tips mengenai membuat visualisasi data sebaran pasien corona dengan 3 dimensi. Nah, yang teman-teman sekarang lihat ini merupakan salah satu hasil saya terhadap pembuatan WebGIS 3 dimensi. Saya hanya bermodalkan pertama software QuantumGIS, kedua plugin 3GS, nanti akan saya cantumkan, ketiga data persebaran, keempat OSM, kelima shapefile dari perbatasan daerah. Seperti yang teman-teman tahu, di sini petanya atau visualisasi datanya ini tampak real dan menandakan kalau yang warna merah serta yang paling tinggi itu memiliki positif yang lebih banyak dibandingkan dibandingkan daerah lain. Saya memang menyeting ketinggian ini berdasarkan jumlah positif aktif yang tertera pada data yang saya ambil. By the way, data yang saya ambil itu dari pemerintah Provinsi Yogyakarta. Nanti akan saya cantumkan linknya. Cukup hampir menarik kan teman? Bisa kalian klik di daerah mana saja. Misalnya di sini Kecamatan Banguntapan terdapat 2 positif. Terus di sini Pakem ada 1 positif, dan di sini Pates ada 1 positif. Nah, saya nanti akan menjelaskan cara membuat WebGIS dengan visualisasi 3 dimensi di sini. Oke. Selanjutnya, langkah pertama teman-teman memastikan dulu data COVID-19 itu di mana aja. Data COVID-19 itu yang terbaru, terus sama sumbernya adanya di daerah apa aja. Misalnya gini, saya akan membuat peta atau visualisasi data tadi berdasarkan web corona.jogjaprof.go.id. Di sini sudah tertera data mengenai pasien yang positif corona ataupun PDP dan ODP. Tapi uniknya di sini tuh per kecamatan sudah disajikan data gitu loh. Jadi kita tinggal menginput data di sini, sudah ada keterangan juga jumlah positif 2, 12, 15. Ini ke attributable di QuantumGIS. Setelah kalian backup data ini, atau nanti ngerekamnya juga nggak apa-apa, kalian memerlukan shapefile batasan wilayah. Kalau saya shapefilenya saya ambil dari IDN, nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi video. Di shapefile itu sudah ada batasan-batasan per kecamatan atau per kabupaten atau per provinsi dan seterusnya. Kita tinggal mengolah sedikit dan membenarkan sedikit di mana provinsi yang atau namanya salah dan sebagainya. Oke, lanjut aja. Berarti sekarang kita udah punya pertama data, kedua QuantumGIS, ketiga shapefile itu tadi. Terus yang kurang berarti OSM nanti di GIS atau QuantumGIS nanti juga ada. Terus kita langsung lanjut ke QuantumGIS. Silahkan teman-teman membuka. Untuk saat ini saya menggunakan QuantumGIS versi 3.10 Corona. Oke. Langkah awal yang saya masukkan ke sini itu saya masukin vektor atau shapefile dari daerah yang akan saya kaji. Karena saya akan mengkaji per kecamatan, ini ada keterangannya. Saya akan menginput
data per kecamatan. Nah, langsung aja teman-teman. Ini merupakan shape filenya. Kayaknya di sini 0 itu untuk negara, 1 itu untuk provinsi, 2 itu untuk kabupaten atau kota, 3 itu untuk kecamatan. Nah, ini filenya sebenarnya di seluruh Indonesia, tapi sudah saya cut dan saya seleksi. Caranya bagaimana? Klik kanan, open attribute table. Nah, di sini ini sebenarnya banyak nama kecamatan satu Indonesia itu, dan ada nama provinsinya juga, tapi sudah saya olah sehingga yang provinsi lain atau kecamatan lain sudah saya hapus. Cara menghapusnya, nanti teman-teman misalnya menyeleksi, saya ingin menghapus sebuah kecamatan kecuali ngaklik, saya aktifkan editing tool, langsung teman-teman langsung mendelete. Tapi saya nggak akan menghapus ini karena datanya sangat berguna. Oke, saya undo aja. Oke teman-teman, di sini sudah tersaji data satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman. Data ini ada 17 kecamatan. Kemudian kita kembali ke website yang resmi atau yang sudah disajikan pemerintah. Kita akan melakukan inputting data. Nah, di sini ini yang warna kategori merah, baik itu merah jambu atau merah oranye atau merah, itu merupakan pasien corona, pasca pasien corona ataupun yang sudah sembuh. Yang saya ingin input itu yang aktif, jadi saya hanya mengambil data yang positif dirawat. Di sini ya teman-teman. Dari awal ini pertama ada Depok. Kita input Depok. Nah, di sini Depok, di sini ada 3. Kita input 3. Ngaglik ada 5. Terus Gamping ada 1. Kalasan ada 2. Melati ada 1. Ngemplak ada 2. Sleman kosong. Pakem ada 1. Mayudan ada 1. Ya. Selain itu Nain. Oh ya, maaf teman-teman, tadi belum saya sortir. 531 Mayudan Melati berubah kosong. Hanya 9 yang aktif ya. Ada 1 yang belum diinput. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Depok, Ngaglik, Kalasan, Gamping 1 udah, Kalasan 2, Melati 1, Ngemplak 2, Pakem 1, udah. Godean 2, ini Godean nambah 2, terus sama Mayudan 1. Oke, di sini yang aktif 9, di sini juga 9, terus yang lain 0. Terus mengenai ODP saya nggak akan input, jadi saya kosongin semua. Nanti setelah tak kosongin ini saya hapus saja. Terus kita save teman-teman. Karena ODP dan PDP nggak saya gunain, saya akan menghapus kolom ini ODP dan PDP. Caranya di sini properties, layernya, terus kita ke fill
kita pencet editing tool, kita seleksi ODP sama PDP, kita klik icon ini delete field. Nah, kemudian kita apply. Nah, kita akan masukkan lagi. Nah, ternyata udah saya delete dan itu berhasil. Kita save. Kemudian setelah ini kita melakukan visualisasi data. Sebelum visualisasi 3 dimensi, kita melakukan visualisasi data berupa penggantian warna. Kita menuju ke simbologi. Simbolnya diganti graduate atau gradasi. Kita akan mengacu pada data yang positif tadi, aktifin dulu. Terus kita klasifikasi dulu. Sebelum itu di-edit dulu, misalnya precisionnya dan modenya. Nanti silakan teman-teman mengedit sendiri. Ya. Karena di sini kan ada 0 hingga 1 itu sama dengan 1, berarti yang 0 nanti yang daerah yang tidak memiliki pasien corona nanti akan tergolong sama dengan yang daerah memiliki pasien corona, sehingga kita mau mengedit secara manual. Kita pencet 0 hingga 0, berarti nanti yang tidak memiliki pasien corona akan memiliki simbol berwarna putih. Ini hingga 1, hingga 2, 3, terus kita tambah 1 lagi. Oh wait, kita ulang lagi teman-teman. Oh ini yang bener-bener nih, maaf, 1 kali lagi. Ini kita atur intervalnya teman-teman. Nah, legend kita kasih minum 1, 2, 3, 4, 5. Kita apply. Di sini langsung tervisualisasi datanya. Maksudnya warnanya sudah terdegradasi, tapi saya ingin mengubah warna menjadi spektral aja. Udah saya invert. Nah, di sini memiliki arti warna biru berarti tidak memiliki pasien COVID-19. Sedangkan warna merah memiliki pasien COVID-19 dengan ketentuan tadi yang aktif. Oke. Setelah datanya sudah selesai, kita layernya ini, nama layer IDN ini kita ganti dulu menjadi kecamatan. Fungsinya buat apa? Nanti kita melihat dari sini. Terus setelah itu kita melakukan uji ke plugin 3GS. Plugin ini teman-teman bisa langsung menginstal edit plugin di menu bar. Terus nanti akan muncul seperti ini. Karena saya sudah menginstal, ini namanya QGIS 2 3GS. Ini plugin untuk memvisualisasi data DIM, digital elevation model. Terus ya seperti itu dan sebagainya. Jadi mempertimbangkan angka, semakin tinggi angka berarti semakin tinggi ketinggian dibandingkan tempat atau daerah lainnya. Kita langsung aja, misalnya ini kita anggap sebagai DIM, data DIM. Jadi 5 itu kan lebih besar daripada 4, sehingga nanti 5 itu lebih tinggi dibandingkan yang 4. Itu maksudnya. Kita langsung aktifkan aja toolnya. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul jendela baru. Ini merupakan jendela dari plugin QGIS 2 3GS. Kita langsung aktifkan dulu. Seperti ini teman-teman. Nah, belum jelas toh? Oke, lanjut. Kita pencet properties. Object type-nya extrude. Altitude-nya 0.
ketinggiannya dari positif. Kita apply dulu. Ternyata masih tinggi. Terus kita bagi, misalnya 50, masih tinggi lagi, kita bagi 100, masih ketinggian, kita bagi 150. Kita coba trial and error. Ini sepertinya masih ketinggian tapi sedikit lagi, jadi 180. Sepertinya lebih dari cukup, atau digelapin sekalian jadi 200. Ini maksudnya itu positif dibagi 200 ya teman-teman. Improvement formula, tambah lagi dah 250. Ini udah kayaknya udah fix nih. Nah udah. Terus setelah ini kalau datanya dipencet, ini kan nggak keluar kan. Nah terus kemudian kita pencet layer di bagian ini, atribut dan layer. Kalau di sini hanya dipencet cuma layer kecamatan aja, nggak keluar lainnya. Jadi kita aktifkan atribut dan table, export atribut. Ini label field tuh dalam arti yang di dua kolom tadi kan waktu saya input di tabel atribut kan ada dua, yaitu nama kecamatan terus sama yang positif. Nah label field ini nanti yang muncul di layer masing-masing. Terus ini ketinggiannya, kita samain ketinggiannya di rumus height atau ketinggian ini, kita positif dibagi 250, dibagi 250, kita langsung pencet apply. Nah sudah muncul mengenai labelnya. Misalnya ngegelik kalasan, ini juga bisa dirubah. Misalnya kalau label fieldnya diganti yang positif, nanti akan muncul angka. Nah ya, tapi saya ingin menampilkan nama daerahnya atau nama kecamatan. Kemudian ini kayaknya masih belum etis kalau dilihat. Kita edit ketebalannya, misalnya tadi opacity, saya pencet expression, jadi ketebalan maksudnya tuh 100 hingga 0. Mendekati 0 berarti semakin transparan, dan mendekati 100 berarti objek tersebut semakin kelihatan. Saya akan memilih 85. Nah di sini sudah hampir lebih enak. Dan kita atributnya pastikan sudah seperti ini, nama kecamatan ngaglik positif. Nanti kita juga akan merubah lagi. Nanti untuk layer name-nya mungkin kita ganti, jangan kecamatan tapi visualisasi data sebaran COVID-19 seperti itu. Oke, kalau sudah kita pencet oke, kita minimize, terus kita ganti di sini. Tadi kita mau mengganti nama tabel dan nama layer, kita pencet ke field, kita pencet edit, kita tambahkan nama kecamatan, jadi nama kecam dijadikan kecamatan. Nah kecamatan. Terus sama kita ganti layernya ini jadi sebaran COVID-19. Tanggalnya sekarang kita cantumin, sekarang tanggal 16/4/2020. Oke. Karena ini belum berganti layer name-nya, kita close dulu. Tapi nanti settingannya tetap sama kok. Nah seperti ini, layernya sudah sebaran COVID-19. Ini tanggalnya, ini kecamatannya, terus ini atributnya udah kecamatan, ngaglik, terus positif, 5 atau
Ini mungkin kita akan ganti lagi dengan positif, tetapi pasien COVID. Kita ganti lagi, kita olah data lagi di field, kita pencet jadi pasien COVID-19, kita pencet save, terus kita apply. Oke, karena ini nggak muncul, kita mengedit di simbologi menjadi pasien CAF. Nah, terus kita pencet OK. Kemudian di sini berarti ada kesalahan. Kalau diedit bagian aliasnya, tidak bisa. Oke. Oke, kita ganti lagi teman-teman. Jangan pasien COV, tapi yang pasien aja. Karena tadi di layer name sudah ada nama sebaran COVID-19. Berarti ini merupakan merupakan visualisasi data sebaran COVID-19. Kemudian pendukungnya itu kita ganti menjadi pasien, jangan yang positif. Kita ganti lagi di field, kita tab pasien, kita save, apply, kita setting sekalian di simbologi, kita pencet pasien, apply. Terus kemudian kita di 3GS kita juga ngedit pasien /250. Di sini pasien 250, apply. Oke, seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita membuat base mapnya, yaitu berupa dari OSM. OSM bisa dicari melalui XYZ tiles. Maksudnya dari mana? Kita pencet new connection, terus kita tinggal input namanya, misalnya OpenStreetMap. Jadi kita tinggal input terus URL-nya. Ini silakan teman-teman nanti mengopi sendiri, http tile.openstreetmap.org/ seperti itu z/x/y.png. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Kemudian kalau sudah, kita oke dan kita drag di peta ini. Semisal OSM nggak valid, nanti teman-teman melakukan reproyeksi pada shape file ini karena posisinya belum benar. Nanti tinggal di benerin secara manual menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, OSM nya kan juga belum muncul. Kita pencet flat plane. Ini flat plane maksudnya itu dasarnya atau bawahnya. Misalnya kalau poligonnya di unactive, ini tetap seperti ini, sehingga kita aktifkan polygon, terus di settingan flat plane. Sebenarnya seperti ini aja. Opasinya pastikan 100 karena ini merupakan dasar. Nah, oke, sebenarnya seperti ini lebih dari cukup. Kemudian untuk tambahan terakhir, kita menambahkan seperti keterangan, yaitu pada di decoration. Ini not raw maksudnya itu orientasi. Bisa kita tinggal pencet enable not raw, kita pilih colornya atau warna, kita langsung pencet OK. Nah, di sini nanti colornya menyesuaikan. Kalau kita pencet R, misalnya saya mau mengorbit di sini, kita pencet orbit, nanti arrow-nya juga otomatis mengikuti gerakan dari pergerakan kamera, perspektif kamera terhadap base-nya ini. Selanjutnya
merupakan dekorasi keterangan, yaitu header and footable. Pada penjelasan atau gambaran sebelumnya, teman-teman kan juga telah melihat kalau saya itu headernya atau title-nya itu bergerak. Nah, ini menggunakan kode HTML. Teman-teman langsung searching aja. Ini misalnya HTML moving text code. Nah, di sini sudah ada source code Marquee behavior seperti ini. Kita langsung copy aja ke sini. Terus yang kita ganti ini teks ini. Misalnya visualisasi data sebaran COVID-19 tanggal April 2020. Daerah istimewa. Ini kalau footer label saya ingin menambahkan, bentar saya pencet G dulu, nanti akan bergerak sendiri. Ini scale-nya 1:sekian, jadi saya tinggal mengcopy lagi, kita masukin ke decoration footer sekian. Nah, nanti akan muncul di sini. Oke, kalau sudah, ini datanya berupa dari berbasis web. Jadi teman-teman bisa mengekspor jadi web. Pencet file, export to web. Terus ini silahkan pilih direktorinya. Saya ingin menggunakan direktori baru, tes, kemudian find, kita masukin ke sini, select folder, nanti akan terekspor. Untuk template-nya ini ada 3 opsi, 3D viewer with .GUI panel, terus sama mobile. Nah, yang saya gunakan sekarang itu mobile. Karena apa alasannya? Saya ingin melihat perkembangan WebGIS dan ingin mengembangkan perkembangan WebGIS melalui smartphone. Karena menurut perspektif saya, untuk melihat WebGIS yang ada di website itu pada platform smartphone itu masih kurang. Jadi saya ingin menggunakan mobile. Terus enable the viewer to run locally, kita pencet aktif. Mengenai preserve the current viewpoint, saya uncheck. Nanti kalau saya cek, nanti viewer dari ini, peta ini gak bisa melakukan zoom in ataupun zoom out. Kita langsung oke aja, kita langsung ekspor. Kalau sudah, nanti akan secara otomatis muncul. Nah, di sini kita langsung bisa zoom, kita bisa mengorbit. Terus kegunaannya misal gini, kegunaannya ini tuh apa sih? Peta ini atau visualisasi ini bisa teman-teman upload ke website yang telah mensupport FTP atau ada ya semacam server. Misal gini, this di sini. Ini saya juga telah mengupload banyak. Nanti teman-teman juga bisa melihat secara langsung di website. Ini tergantung spesifikasi website, misalnya kalau lama loading ataupun apa. Karena setiap website yang dapat mengolah secara otomatis atau memiliki seperti penyimpanan dan prosesor sendiri, itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Karena saya menggunakan server yang gratis, jadi ya agak lambat. Nanti kalau sudah jadi saya atau sudah selesai loadingnya, akan saya cantumin. Nah, seperti ini gambaran visualisasi data yang telah kita kerjakan tadi.
Terus mengenai kesimpulan, kayaknya visualisasi ini tuh membutuhkan beberapa, seperti yang telah saya sebutkan tadi pada di awal-awal video. Pertama itu data COVID-19 yang terpercaya. Saya menggunakan website jogjaprovinsi.co.id. Di situ telah menyediakan data per kecamatan. Jadi saya juga akan menyesuaikan per kecamatan. Kedua, shape file per kecamatan. Ini ada beberapa cara. Yang pertama, mendownload melewati IDN atau yang saya gunakan tadi, tinggal pakai. Yang kedua, teman-teman melayout sendiri di Google Map, bukan melayout, tapi menebalkan sendiri dan membuat sendiri. Nanti ada menggunakan create new layer, terus polygon. Terus kalian teman-teman menebali sendiri-sendiri, terus memberi nama. Terus yang ketiga itu base map. Yang keempat yang paling jelas itu QuantumGIS. Yang kelima itu plugin 3GS, plugin yang menampilkan data ini, atau 3GS to 3GS, QuantumGIS to 3GS sini. Nah, nanti teman-teman langsung download aja sesuai dengan penjelasan saya tadi. Ini warnanya juga bisa teman-teman sesuaikan, ketebalannya juga bisa sesuaikan, terus manfaatnya nanti juga bisa dikembangkan. Mungkin setelah video ini saya akan membuat video baru berupa tutorial cara mengekspor ini peta hasil olahan ini atau seperti ini ke website. Ini juga masih belum selesai. Sudah selesai tapi servernya masih lambat teman-teman. Jadi ya mohon maaf. Tapi nanti petanya itu tertera di sini. Seperti ini. Ini karena servernya lambat. Oke. Cukup sekian tutorial membuat visualisasi data 3 dimensi berdasarkan sebaran COVID-19. Oke. Nantikan tutorial mapping atau QuantumGIS lainnya di channel ini. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar saya lebih bersemangat dalam membuat video. Assalamualaikum.